Assalamualaikum, halo pengguna YouTube. Melalui video ini, kami kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai malnutrisi pada anak beserta juvenile DM atau diabetes tipe 1. Nah, penjelasan mengenai malnutrisi pada anak akan dijelaskan oleh teman kami, yakni lulus ujian daring. Simak videonya berikut ini. Yang pertama-tama, kami ingin menjelaskan mengenai malnutrisi pada anak. Nah, sebenarnya apa sih itu malnutrisi? Jadi, malnutrisi atau kekurangan gizi merupakan suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh dan asupan gizi. Pada anak, kasus malnutrisi merupakan kasus yang harus kita waspadai karena pada masa anak-anak tubuh mereka sedang mengalami masa pertumbuhan yang dimana kebutuhan gizi mereka sangat perlu diwaspadai atau diawasi. Baik, yang kedua, adapun penyebab atau etiologi. Nah, banyak sekali faktor penyebab anak mengalami malnutrisi, diantaranya yaitu kurangnya asupan makanan. Peran orang tua sangat perlu diperhatikan dalam pemberian makanan apa saja yang diberikan pada anak. Hendaknya orang tua memberikan makanan atau minuman sesuai dengan kebutuhan tubuh anak. Penyebab lainnya yaitu tubuh anak memang sedang mengalami keadaan kurang sehat. Jika kondisi tubuh anak tidak dirawat dengan baik pada saat itu, maka bisa membuat kondisi dari anak tersebut jadi semakin memburuk. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh besar dalam malnutrisi pada anak. Jika lingkungan anak tidak sehat, maka bisa membuat kondisi tubuh anak menjadi tidak sehat. Yang ketiga, gejala-gejala malnutrisi pada anak. Gejalanya dapat berupa anak terlihat cepat lemas, sering pusing, berat badan kurang atau berlebih, pertumbuhannya lambat, perut kembung. Kemudian komplikasinya, anak sering mengalami diare, terjadi infeksi, anemia, gangguan tumbuh kembang, malnutrisi kronik, hipokalemi, hipernatremi. Pencegahan. Adapun cara mencegah anak malnutrisi yaitu memberikan ASI eksklusif, memberikan makanan yang bervariasi pada anak, rajin melihat perkembangan anak dengan menimbang dan mengukur tinggi anak. Jika anak sudah mengalami malnutrisi, maka lakukan kolaborasi dengan rumah sakit untuk membantu gizi anak. Asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pertama, kita kaji dulu pasiennya berupa identitas pasien, keluhan utamanya, riwayat penyakit, riwayat keluarga, riwayat kesehatan, beserta pengkajian fisik. Yang kedua, diagnosa. Bisa kalian lihat di sini, ada banyak diagnosa yang kami cantumkan. Namun, kami hanya mengambil satu diagnosa saja, yakni ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan asupan yang tidak adekuat, anoreksia, dan diare. Kemudian selanjutnya intervensi. Intervensi dari diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan asupan yang tidak adekuat, anoreksia, dan diare, yaitu sebagai berikut. Ada alergi makanan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan ahli gizi. Yang ketiga, ajarkan pasien dengan keluarganya tentang pemberian makanan. Kemudian selanjutnya, monitor nutrisi dan kandungan kalori. Kemudian memberikan informasi tentang kebutuhan nutrisi. Kemudian materi yang selanjutnya adalah terkait dengan diabetes. Yang pertama adalah pengertian diabetes. Diabetes merupakan kelainan defisiensi dari insulin yang menyebabkan adanya kelainan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pada juvenile diabetes mellitus adalah diabetes tipe 1, merupakan tipe diabetes yang memerlukan pemberian insulin. Yang kedua adalah penyebab atau etiologi. Pada DM tipe 1, penyebab dari resistensi insulinnya karena obesitas atau kelebihan berat badan, glukokortikoid yang berlebih, hormon pertumbuhan berlebih, kehamilan, diabetes gestasional. Yang ketiga, adapun gejala diabetes. Yang pertama, poliura, sering kencing terutama pada malam hari. Yang kedua, polidipsia, rasa haus berlebihan. Yang ketiga, polipagia, sering merasa lapar. Dan yang keempat, sering merasa lelah dan kelemahan otot. Komplikasi diabetes. Yang pertama, retinopati diabetik atau gangguan mata atau penglihatan. Contohnya seperti katarak,
Kedua, penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Contohnya jantung koroner dan stroke. Ketiga, neopropatik diabetik atau gangguan ginjal. Contohnya gangguan ginjal. Dan yang terakhir adalah neuropatik diabetik, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi pada kaki. Contohnya otot terasa kebas, nyeri yang terasa tajam, dan sakit pada kaki. Kelima, ada pencegahan. Yang pertama, tidak merokok. Yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, rajin mengonsumsi buah dan sayur. Yang kelima, cek kesehatan secara rutin. Asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pertama, kita kaji dulu pasiennya berupa identitas pasien, keluhan utamanya, riwayat penyakit, riwayat keluarga, riwayat kesehatan, beserta pengkajian fisik. Nah, pada diagnosa diabetes tipe 1, kami mengambil diagnosa gangguan integritas jaringan yang berhubungan dengan nekrosis luka. Nah, nanti intervensinya yaitu anjurkan pasien menggunakan pakaian yang longgar, kemudian jaga kulit agar tetap bersih, kemudian observasi luka, kemudian lakukan teknik perawatan luka dengan steril.